Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna, NIM 18650 kelas A. Baiklah, di sini saya akan mereview materi rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Sejarah software engineering. Istilah software engineering digunakan pertama kali pada akhir 1950-an dan awal 1960-an. Pada tahun 1968 dan 1969, Komite Sains NATO mensponsori dua konferensi tentang rekayasa perangkat lunak yang memberikan dampak kuat terhadap pengembangan rekayasa perangkat lunak. Pengertian dasar rekayasa perangkat lunak sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produktif perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Perangkat lunak merupakan program-program komputer dan dokumentasi yang saling berkaitan. Rekayasa perangkat lunak berasal dari dua kata, yaitu software atau perangkat lunak dan engineering atau rekayasa. Perangkat lunak atau software adalah source code pada suatu program atau sistem. Perangkat lunak tidak hanya dokumentasi terhadap source code, tapi juga dokumentasi terhadap sesuatu yang dibutuhkan selama pengembangan, instalasi, penggunaan, dan pemeliharaan sebuah sistem. Engineering atau rekayasa adalah aplikasi terhadap pendekatan sistematis yang berdasar atas ilmu pengetahuan dan matematis serta aplikasi tentang produksi terhadap struktur, mesin, produk, proses, atau sistem. Rekayasa perangkat lunak adalah suatu disiplin rekayasa yang berkonsentrasi terhadap seluruh aspek. Perkembangan rekayasa perangkat lunak. Meskipun dicetus pada tahun 1968, namun rekayasa perangkat lunak telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Dari sisi disiplin ilmu, RPL masih relatif muda dan akan terus berkembang. Arah perkembangan yang saat ini sedang dikembangkan antara lain meliputi, dapat dilihat di sini, pada tahun 1940-an komputer pertama yang membolehkan pengguna menulis kode program langsung, hingga pada tahun 2000-an dengan kejadian platform interpreter modern, Java, Net, PHP, dan lain-lain. Ruang lingkup rekayasa perangkat lunak. Di sini dapat dilihat ruang lingkup dari rekayasa perangkat lunak, di mana software engineering berada pada lingkaran tengah. Tujuan rekayasa perangkat lunak ada 3, yaitu menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas, menghasilkan perangkat lunak yang efisien, menghasilkan perangkat lunak yang tepat waktu. Faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya RPL. 1. Ketidakmampuan organisasi memprediksi waktu, usaha, dan biaya membangun perangkat lunak. 2. Perubahan nisbah atau rasio biaya perangkat keras terhadap harga perangkat lunak. 3. Kemajuan pesat perangkat keras. 4. Kemajuan dalam teknik-teknik pembuatan perangkat lunak. 5. Tuntutan yang lebih tinggi terhadap jumlah perangkat lunak. 6. Tuntutan yang lebih tinggi terhadap mutu perangkat lunak. 8. Meningkatnya peran pemeliharaan. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Cakupan ruang lingkup yang cukup luas membuat rekayasa perangkat lunak sangat terkait dengan disiplin dengan bidang ilmu lain. Tidak saja hubungan bidang dalam disiplin ilmu komputer, namun dengan beberapa disiplin ilmu lain di luar ilmu komputer. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi, finansial, pemasaran, manajemen operasi, ekonomi, analisis kuantitatif, dan manajemen sumber daya manusia, kebijakan, dan strategi bisnis. Bidang ilmu matematika meliputi aljabar linear, kalkulus, peluang statistik,
analisis numerik, dan matematika diskrit. Bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal yang berkaitan dengan proyek seperti ruang lingkup proyek, anggaran, tenaga kerja, kualitas, manajemen risiko dan kendala, perbaikan kualitas, dan metode-metode kuantitatif. Bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan interaksi antar manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya, keuntungan, pemodelan, simulasi, proses, dan operasi bisnis. Sifat dan karakteristik software. Software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Elemen itu tidak harus tetapi bisa rusak. Elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Kategori perangkat lunak secara umum. Perangkat lunak sistem. Kategori perangkat lunak secara umum dapat dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu perangkat lunak sistem, perangkat lunak real-time, perangkat lunak bisnis, perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan, embedded software, perangkat lunak komputer personal, perangkat lunak kecerdasan buatan. Tipe-tipe software. Di sini ada 3 tipe, yaitu pertama, sistem software, di mana sekumpulan program yang ditulis untuk melayani atau menunjang program lainnya. Application software, program standalone yang digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan bisnis tertentu, seperti aplikasi untuk memfasilitasi kegiatan bisnis atau pembuatan keputusan teknik manajemen. Engineering dan science software, software yang dicirikan dengan algoritma numerik, aplikasinya berkisar dari astronomi sampai vulkanologi, analisis otomotif sampai dinamika orbit ruang angkasa.